pemerintah yang memaksa kita untuk percaya kepada mereka. Kalau enggak, kita akan disasar melalui operasi cyber. Panik nih ya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari pemerintah yang memaksa kita untuk percaya kepada mereka. Kalau enggak, kita akan disasar melalui operasi cyber. Panik nih ya. Ya, memang 2 atau 3 hari belakangan ini, pemerintah kita ini tampaknya semakin panik dengan keadaan di negara kita. Mereka memerintahkan Kementerian Pertahanan, melalui Kementerian Pertahanan, memerintahkan TNI untuk melakukan operasi cyber yang dikhususkan untuk menyasar kepada pihak-pihak yang melemahkan kepercayaan kepada aparat dan juga pemerintah. Nah, ini kan disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan kemarin. Padahal, apa yang disampaikan itu nggak cuma itu. Kemudian, pihak dari Kementerian Pertahanan ini juga membantah. Yang kita lakukan ini nggak sesempit itu, tapi lebih luas. Katanya, dalihnya seperti itu. Ngelesnya begitu. Lebih luas, kita akan melakukan operasi cyber terutama untuk menjaga kedaulatan negara. Terutama untuk pihak-pihak yang kemudian menyerang melalui telekomunikasi, kemudian melalui berbagai macam platform, lalu kemudian pihak-pihak yang akan menyerang pertahanan cyber kita, itu yang akan mereka lakukan. Tapi di sisi lain, ada memang yang disampaikan, termasuk pihak-pihak yang melemahkan kepercayaan kepada aparat dan juga kepada pemerintah. Nah, sekarang pihak mana yang akan melemahkan kepercayaan kepada pemerintah kalau bukan masyarakat kita sendiri? Kenyataannya memang masyarakat kita sekarang tingkat kepercayaan kepada pemerintah itu memang sangat rendah, kecuali di lembaga survei. Lembaga survei kan bisa dibeli, bisa disetting. Nah, sekarang begini loh. Kalau misalkan seolah-olah, misalkan begini, saya misalkan, termasuk kita semua yang tiap hari bermain media sosial, baik di YouTube, kemudian di Instagram, X atau Twitter, atau di TikTok dan sebagainya, ketika kita menyampaikan pendapat kita, ketika menyampaikan opini kita bahwa kita tidak percaya kepada pemerintah, apalagi kondisi yang seperti sekarang, undang-undang TNI disahkan, lalu kemudian pemerintah ngotot sekali melakukan program makan bergizi gratis yang sampai sekarang juga amburadul, lalu kemudian nilai tukar rupiah kita terhadap dolar semakin hari semakin melemah, lalu kemudian indeks harga saham gabungan atau IHSG juga semakin gak karu-karuan. Nah, sekarang kita dipaksa untuk percaya kepada pemerintah dengan cara apa? Nah, kalau misalkan kita nggak percaya, kita menyampaikan opini kita melalui media sosial, melalui platform seperti YouTube seperti ini, lalu kemudian melalui berbagai media sosial lainnya, kita akan terkena operasi cyber yang akan dilakukan oleh TNI. Itu yang akan mereka lakukan. Ini kan sama aja memberangus kebebasan kita untuk berpendapat. Tapi ketika dikonfirmasi kepada Kementerian Pertahanan apakah ini ada indikasi akan membungkam kebebasan berpendapat, mereka menampik itu, mereka membantah itu, ngeles, kemudian mengatakan bahwa yang akan kita lakukan nggak sesempit. Oke, kalau memang yang dilakukan nggak sesempit, utamakan yang memang akan menyerang pertahanan cyber kita. Kita ambil yang contoh yang paling sederhana saja loh. Ketika data seluruh masyarakat kita dibobol kemarin, itu pertahanan cyber kita kemana? TNI kalau memang punya kemampuan bekerja sama dengan Polri, harusnya bisa membendung itu semua. Jangan sampai data pribadi masyarakat kita, seluruh warga negara Indonesia ini kemudian dibobol dan diperjualbelikan di pasar gelap. Jangan sampai. Itu yang harus dilakukan. Jangan koar-koar seperti ini akan melakukan tindakan operasi cyber untuk menjaga kedaulatan rakyat, menjaga kedaulatan negara. Kita akan membendung serangan baik dari dalam maupun dari luar. Tapi sementara dari pihak pemerintah sendiri, dari pihak Kominfo sendiri,
passwordnya standar 1 sampai 8. Ini apa-apaan? Masa iya sekarang keamanan cyber kita, cyber security kita yang harusnya ini adalah keamanan yang berlapis-lapis, tidak bisa ditembus oleh hacker manapun seharusnya. Masa iya passwordnya itu 123456788? Coba bayangkan, nggak diganti sama sekali. Itu password template dari perusahaan penyedia jasa itu. Nggak diganti sama sekali. Ya dengan mudah dong. Hitungannya hacker nggak kerja, sama sekali nggak kerja. Nggak berusaha untuk membobol, nggak ada effortnya. Oh passwordnya ini, tinggal dimasukin aja selesai. Kebobol sudah datanya diambil. Itu dasar-dasar yang seperti itu yang harus dibenahi dulu. Jangan sekarang yang seolah-olah ingin berperang kepada masyarakatnya, ingin melawan masyarakat sendiri, kemudian melakukan operasi cyber, memberantas atau memberangus orang-orang pihak-pihak yang melemahkan kepercayaan kepada pemerintah. Ini kan melanggar undang-undang dasar tentang kebebasan berpendapat. Nah sekarang kalau misalkan masyarakat ini kemudian tidak percaya kepada pemerintah, kondisi saat ini, wajar dong. Wajar, kondisinya sekarang seperti ini. Pengangguran di mana-mana, kemudian banyak sekali PHK, sementara pajak dinaikkan. Lapangan pekerjaan juga tidak tersedia, sementara pemerintah mengatakan melakukan efisiensi dan sebagainya, tapi ternyata dari pejabatnya semuanya berpesta pora menggunakan uang rakyat, menggunakan anggaran rakyat. Sementara aparatnya yang selama ini digaji menggunakan pajak yang kita bayarkan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, mereka dengan semena-mena secara brutal juga melakukan tindak kekerasan kepada masyarakat. Orang yang menggaji mereka secara nggak langsung. Itu yang terjadi. Terus kita disuruh percaya kepada pemerintah dengan cara apa? Coba. Kemarin muncul ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk boikot pajak. Kita jangan bayar pajak supaya negara ini kemudian chaos, kacau balau, tidak bisa menggaji aparatnya, tidak bisa menggaji pejabatnya. Tapi itu nggak mungkin terjadi. Sekarang oke lah, kalau misalkan pajak kendaraan misalkan, yang setiap tahun kita bayarkan, lalu kemudian SPT tahunan, pajak bumi dan bangunan, mungkin itu bisa tidak kita bayarkan, bisa, meskipun ada resiko di belakang. Seperti kalau misalkan pajak kendaraan kemarin tidak dibayarkan selama 2 tahun, kendaraan akan disita, lalu kemudian data akan dihapus dan kendaraannya akan diambil alih oleh negara. Padahal kita kredit sendiri, bayar sendiri, beli cash pakai uang kita sendiri. Tapi mereka dengan semena-mena akan melakukan itu. Oke lah, misalnya kita nggak membayar itu. Tapi untuk kebutuhan kita sehari-hari, itu nggak bisa. Semuanya sudah dikenakan pajak. Kita beli mie instan saja loh, itu sudah ada pajaknya. Sekarang PPN sebesar 12%. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain, seperti kebutuhan mandi kita, sabun, odol, sikat gigi, dan sebagainya. Kebutuhan apapun, beli handphone, beli pulsa, beli kuota data, dan sebagainya, semuanya kena pajak 12%. Itu yang tidak mungkin kita lakukan. Kecuali pajak yang kita bayarkan tidak secara langsung seperti PPN itu, seperti PBB, kemudian pajak bumi dan bangunan, dan pajak-pajak yang lain. Nah, makanya kenapa kok kemarin ketika ada himbauan untuk boikot pajak, saya termasuk orang yang nggak setuju. Karena apa? Ya percuma, barang-barang yang kita beli semuanya sudah dikenakan pajak secara nggak langsung. Jadi nggak akan bisa. Nah, sekarang dengan kondisi yang seperti ini, pemerintah kemudian panik melihat demo yang berkelanjutan mulai dari disahkannya Undang-Undang TNI tanggal 20 kemarin sampai kemarin, atau mungkin sampai hari ini, nggak tahu ada atau enggak. Tapi kalau saya lihat sampai video ini saya buat hari ini nggak ada. Mungkin libur dulu, hari ini, besok sampai dengan Lebaran mungkin libur dulu. Tapi setelah Lebaran, kemungkinan ini akan digas lagi, akan dilanjutkan lagi demo-demo kelanjutan untuk membatalkan Undang-Undang TNI dan menolak rancangan Undang-Undang Polri yang akan dibahas di DPR. Sementara DPR kemudian juga, ya seperti itu. Undang-Undang perampasan aset koruptor yang harusnya sudah digagas dari dulu, tidak pernah masuk dalam prolegnas, tidak pernah ada rencana untuk dibahas sama sekali. Tapi Undang-Undang TNI yang nggak ada urgensinya, TNI yang selama ini nggak ada kerjaannya kemudian minta kerjaan melalui sipil, kerjaan sipil yang ingin diambil,
itu yang ingin disahkan. Sementara draftnya yang harusnya di-share kepada masyarakat, ini disembunyikan, dipalsukan. Ketika draft Undang-Undang TNI ini kemudian di-share oleh pemerintah, kemudian ada yang mengklaim bahwa ini loh, draftnya begini-begini, kemudian pemerintah mengatakan itu hoax. Padahal mereka mendapatkan itu juga dari pemerintah. Lalu yang benar yang mana? Ini kan sama aja dengan menabuh genderang perang kepada masyarakatnya sendiri. Apakah ini yang akan dilakukan oleh pemerintah? Apakah ini yang kemudian memaksa kita untuk percaya kepada pemerintah? Oh, sangat amat tidak, sama sekali. Kita tidak akan mau percaya dengan kondisi yang seperti itu. Apalagi dengan aparat kita saat ini. Kalau kita lihat di berbagai daerah, termasuk di Malang, di Surabaya, kemudian di Jawa Tengah, demo menolak Undang-Undang TNI ini, apa yang dipertontonkan oleh aparat di sana benar-benar memuakkan. Mereka dengan brutal kemudian melakukan kekerasan kepada para pendemo yang mahasiswa, kemudian juga tenaga medis yang seharusnya mendapat perlindungan justru juga malah diserang. Lalu banyak sekali intel yang nyamar menyusup ke dalam tengah-tengah pendemo, tapi mereka membawa senjata yang pada akhirnya ketahuan dan kemudian digebukin dan akhirnya mengeluarkan senjata ketahuan. Dan semuanya terekam di kamera netizen, di kamera masyarakat kita. Dengan kondisi yang seperti itu, kita disuruh percaya dengan aparat, dengan pemerintah. Oh no, nggak semudah itu, Ferguson. Nah, itu sekarang bukti bahwa pemerintah ini panik menghadapi kenyataan, menghadapi keadaan seperti ini. Apalagi dari pihak TNI. Dengan banyaknya penolakan terhadap Undang-Undang TNI, kemudian masyarakat yang selama ini banyak menaruh kepercayaan di pundak TNI, tapi ternyata sekarang TNI-nya juga sama seperti itu. Ketika mereka sama sekali tidak ada kerjaan dan akhirnya minta kerjaannya sipil, akhirnya masyarakat geram dan muak. Nah, dengan kondisi seperti itu, TNI-nya sekarang juga sudah mulai melakukan menabuh genderang perang kepada masyarakat. Saya baru saja melihat di X hari ini, ketika surat dari Kodim Kabupaten Merauke memberikan surat kepada bagian Kesra Kabupaten, pemerintah Kabupaten Merauke, minta data tentang mahasiswa yang ada di Merauke. Mereka minta data-data mahasiswa. Nah, sekarang pertanyaannya, buat apa data-data mahasiswa itu kemudian diminta oleh Kodim Kabupaten Merauke? Buat apa? Saya menduga ini ada kaitannya dengan demo penolakan Undang-Undang TNI. Ketika kemudian mereka sudah memegang data-data para mahasiswa ini, maka mereka bisa dengan mudah akan melacak by name, by address seperti yang disampaikan oleh tim kampanye Prabowo Gibran beberapa bulan yang lalu. Itu bisa saja terjadi dan itu baru di Merauke. Belum di daerah-daerah lain. Kalau misalkan itu sudah terjadi, lalu kemudian melakukan operasi cyber seperti yang digembar-gemborkan oleh Kementerian Pertahanan hari ini, itu baik secara dunia nyata maupun dunia virtual ataupun dunia cyber, mereka, pemerintah dan aparat secara terang-terangan ingin melakukan perang kepada masyarakatnya sendiri melalui pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Dan itu tidak akan kita biarkan. Apakah kita semua akan takut? No, tidak akan takut. Kita akan terus bersuara, kita akan tetap menaruh ketidakpercayaan sampai benar-benar pemerintah ini bisa dipercaya dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Dan dengan kondisi yang seperti ini, pada akhirnya saya mengamini salah satu quote yang diberikan oleh seorang ibu-ibu ketika demo menolakkan Undang-Undang TNI kemarin. Selama ini nggak berfungsi, kok minta duit fungsi? Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya setelah Lebaran Idul Fitri tentunya. Mohon maaf lahir dan batin.